Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanto dari kelas IT 101, eh, program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk penilaian ujian tengah semester dari mata pelajaran pemrograman visual. Untuk temanya atau untuk judulnya saya mengambil kasir restoran. Di sini saya membuat dua form, pertama form login, kemudian kasir. Untuk form loginnya sendiri, di sini saya akan menerangkan beberapa fungsi dan beberapa code-nya ya. Jadi di sini saya ada di form load sendiri, saya ada clean untuk ini, clean username dan password. Dia manggil clean yang di sini. Dia manggil clean yang di sini. Kemudian saya juga ada meload image untuk men-set si image ini, picture box. Ini load image. Di sini seperti yang dilihat, kalau misalnya filenya tidak ada, dia akan memunculkan pesan error, akan memunculkan message box, file gambar tidak ditemukan, tapi tetap bisa running. Untuk logic loginnya sendiri, kalau misalnya username dan password tidak diisi, maka saya akan memunculkan error, karena ada pesan error tidak boleh kosong ya. Dan bila misalnya saya ngisi ngasal gitu, nah ini juga ada gagal login, ternyata tidak ditemukan. Untuk loginnya sendiri, cukup di situ sampai ini. Maka saya akan lanjutkan ketika loginnya itu berhasil. Nah, ketika login berhasil, di sini saya memunculkan menu kasirnya dan meng-hide form loginnya ya. Untuk menu kasir sendiri, ini saya langsung mendepend semua menu-menunya, ada menu makanan dan menu minuman. Untuk menu makanan sendiri, ini saya buat di group box. Jadi di dalam group box ini ada beberapa checkbox dan text box ya. Nah, untuk harga dan jumlah ini tidak bisa diketik, tidak bisa dirubah, dan ini pun jumlah belum bisa diketik. Jadi dia ada validasi, dia harus mengklik dulu checkbox-nya, kemudian saya meng-set fokus si textbox yang ini, isi satu, misalnya roti bakar satu, dan minumnya es teh manis, dan es jeruk, misalnya. Nah, ketika menghitung, ketika klik button hitung, dia akan mengkalkulasikan, menjumlahkan semuanya. Nah, total itu 28.000 dari ya harga dikali jumlah ketika kita bayar, dia langsung akan muncul kembalian. Nah, di sini kita bisa meng-print. Printnya akan saya besarkan 100%. Nah, kalau dilihat, ini hasilnya sama ya. Seperti yang di sini, yang kita pilih tadi. Oke, itu untuk alurnya. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa code-nya. Oh iya, untuk clear sendiri ini akan menghapus, mereset semua tampilan ini akan menjadi bersih lagi. Nah, untuk exit ini akan kembali ke menu login. Oke, kita buat lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang coding. Nah, di form load sendiri, load si form kasir ini, saya ada untuk set harga, untuk tampilan awal, untuk harga-harganya langsung di set seperti ini. Kemudian saya ada bikin private sub clear untuk meng-clear, dipanggil ketika di clear button ini ya. Kemudian untuk perhitungannya, nah saya bikin private sub juga perhitungan. Nah, di sini tuh karena di sini banyak checkbox. Kalau misalnya saya cek satu-satu if checkbox mie goreng dan bla bla bla, itu akan memakan waktu lama, sehingga saya melakukan looping looping kontrol dari grup box makanan dan grup box minuman. Saya mengecek yang mana yang dicentang
yang mana dicentang dan harga dan jumlahnya itu ada isinya, maka saya melakukan perhitungan. Ini seperti itu. Nah, jadi saya melooping nih semua controller yang ada di dalam grup box ini, yang tipenya itu checkbox, yang posisinya tercentang, maka saya akan mengambil nama checkboxnya, memotong ya, CB, dan dari CB baru ke kanannya, nanti untuk mendapatkan eh, ini value dari textbook yang namanya itu TXT, misalnya mie goreng, TXT mie goreng gitu. Nah, untuk mendapatkan ininya, tipe ininya, textbooknya itu TXT value, terus kemudian ada textbook quantity. Di sini saya juga ada validasi, yaitu kalau misalnya kuantitinya itu kosong, maka harap isi jumlah pesanan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Misalnya ini saya kosongkan, ini 2. Ketika saya akan menghitung, nah harap isi jumlah pesanan, dia langsung ke fokus ke sini, sehingga user, sehingga si kasir itu langsung tahu, oh ternyata ini yang kosong, gitu. Nah, kemudian di sini juga saya mengkalikan ya eh, jumlah jumlah banyaknya pesanan dengan harganya. Kemudian di total. Nah, kemudian ya saya melakukan summarize untuk mendapatkan total jumlah makanannya. Di sini juga saya ada ini ya, ada content to print. Nah, ini tuh saya meng-set data yang untuk di print. Jadi saya membuat global variable list of string itu untuk mengkolek datanya yang di print, sehingga ketika melakukan perhitungan itulah yang di print gitu. Nah, seperti ini contohnya ya. Setelah melakukan perhitungan, kita misal bayar 25. Atau kita 25 ya, atau apa. Nah, ini udah kembali 1000. Baru bisa di print. Kalau misalnya clear, dia nggak bakal bisa ngeprint ya. Harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungan juga nggak bisa, karena ini masih kosong. Nah, seperti itu untuk perhitungannya. Kemudian untuk printan sendiri, saya menggunakan print dokumen ya. Sini saya menggunakan print dokumen. Nah, ini untuk mengset si data printannya. Di sini saya pas klik button print, saya melakukan eh, print preview dulu. Saya menggunakan preview dialog untuk memunculkan yang tadi. Nah, di sini juga saya ada logic untuk checkbox change ya. Jadi saya nggak melakukan satu-satu checkbox ini, tapi saya membuat private set yang menghandle semua checkbox yang ada di makanan dan minuman. Ketika kita mengklik, klik, dia akan melakukan logic seperti berikut. Nah, jadi saya melooping si kontrol makanan yang tipenya textbox untuk. Jadi pertama nih, saya kumpulkan dulu handlernya. Jadi semua checkboxnya saya taruh di handler sini, sehingga ketika salah satu checkbox ini kita klik, kan melakukan on change. Nah, ketika melakukan on change, jadi saya itu melooping semua text box yang ada di grup box ini, yang mana yang namanya itu sama ya. Kita biar bisa dapat ini, dapatkan nama text box terkait dengan text box. Ketika kita dapat namanya itu, nah kita validasi nih. Kalau namanya dia sama dengan yang di looping, maka akan yang di sini di enable-nya itu jadi true, maka akan kebuka gitu. Dan ketika kita buka, dia akan melakukan fokus. Makanya ketika klik ini nih, tuh dia langsung fokus ke sini si kursornya. Begitupun ini yang di minuman, tuh dia langsung ke sini.
Jadi saya ini menghemat daripada melakukan onceng satu-satu di setiap checkbook ya. Jadi saya membuat sebuah sub yang menghandle semua checkbook gitu. Ini ada bayar, ya ini untuk event ketika ini sih. Jadi misalnya hitung, oh, hitung 35. Nah, di sini saya kalau misalnya ini dia belum ada event ya. Jadi saya ada validasi kalau misalnya bayarnya itu lebih dari atau sama dengan total, maka dia akan melakukan perhitungan untuk kembalian 35. Nah, seperti ini. Ketika ini kita nolkan, dia akan nol juga. Ini tidak bisa di print karena harus bayar duluan. Saya rasa untuk presentasinya cukup sampai di sini saja untuk apa yang bisa saya jelaskan tentang program Restomindo saya yang telah saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.